Pembacaan dari Nubuat Hosea. Beginilah sabda Tuhan. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir anakku itu kupanggil. Akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkatnya di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa akulah yang menyembuhkan mereka. Aku telah menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang yang mengambil kekang dari rahang mereka, yang membungkuk di hadapan mereka untuk memberi makan. Hatiku berbalik dari segala murka, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan membinasakan Efraim lagi. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Aku ini yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kalian membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kalian membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kalian membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kalian masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kalian berangkat. Apabila kalian masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun kepadanya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kalian dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sungguh pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalian telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berilah pula dengan cuma-cuma. Konfrater dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil ini mengajak kita untuk pertama berefleksi lagi dan melihat lagi apa yang telah kita peroleh dari Tuhan dengan cuma-cuma. Dan kalau kita bermenung terus-menerus, banyak hal yang kita terima secara cuma-cuma. Mulai dari pagi, nafas kehidupan, hari baru, kesempatan untuk bekerja, dan seterusnya. Ada banyak yang kita peroleh secara cuma-cuma. Dalam bacaan Injil memang dilukiskan tentang ada kuasa-kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada para murid untuk menyembuhkan, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan seterusnya. Ada banyak kuasa yang besar-besar seperti itu juga yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia. Dan juga ada hal-hal yang sederhana yang juga Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma.
diberikan kemampuan untuk memberikan senyum yang sederhana yang membuat orang menjadi senang, kata-kata yang indah-indah membuat orang menjadi senang, terhibur, diteguhkan, dan seterusnya. Kita berefleksi bahwa banyak hal Tuhan berikan kepada kita secara cuma-cuma. Kita juga diajak oleh Tuhan hari ini, mari kita pakai apa yang telah Tuhan berikan kepada kita itu secara cuma-cuma, kita anugerahkan, berikanlah juga kepada kita secara cuma-cuma, secara sederhana, menyapa orang secara baik, menerima tamu secara baik, memberikan senyuman yang meneguhkan hati orang, dan seterusnya. Hal-hal sederhana seperti itu Tuhan hari ini mengajak kita untuk juga tahu memberikan secara cuma-cuma kepada sama kita, karena Tuhan juga telah menggerakkan kepada kita secara cuma-cuma. Yang kedua, dalam bacaan Injil juga dikatakan kepada para pewarta, yakni kalau ada orang yang tidak terima kamu, maka keluarlah dari rumah itu, keluarlah dari kota itu, dan kebaskanlah debu dari kakimu. Dan itu sebagai peringatan yang keras. Ini ada pengalaman dalam kehidupan berpastoral. Ada pastor dan umat berkelahi, dan umat itu selalu mau datang sembahyang di gereja. Pastor bilang tidak usah, usir umat itu. Pastor, umat itu selalu datang, dan bahkan pastor ada sempat buang kata, awas jangan sampai saya kebaskan kaki padamu. Umat bilang jangan cuma kebaskan kaki atau banting kaki, banting kepala pun saya tidak akan keluar dari gereja ini. Mau mengungkapkan sering kita salah pakai anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Mau dianugerahkan kepada kita untuk berbuat hal-hal yang baik, tapi kita pakai untuk hal mungkin hanya melampiaskan kemarahan kah, atau melampiaskan dendam kita kah, sehingga akhirnya anugerah-anugerah yang baik itu tidak dipandang baik oleh umat dan tidak juga dipakai secara baik. Mari kita berdoa supaya semua anugerah rahmat yang Tuhan berikan kepada kita juga pakai secara baik untuk karya-karya pewartaan, untuk keselamatan umat manusia, dan terutama untuk kemuliaan Allah. Semoga demikian. Amin.